Pagi anak-anak kelas 7 SMP Mulai Wacana. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua kita. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang ada apa dengan dosa. Hari ini kita akan belajar mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti minggu lalu Mem sudah ajarkan, dosa adalah suatu pelanggaran terhadap perintah Allah. Sesuatu yang dikerjakan yang melanggar perintah Allah itu adalah dosa ya. Nah, sekarang kita akan belajar manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita belajar masuk ke materi ini, kita akan bersatu hati dulu. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami mau kembali belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti setiap materi yang ada. Meskipun lewat online, Tuhan beri kami hikmat sehingga kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, catatan tetap dicatat ya. Dan tugas yang baru masuk, materi pertama, baru beberapa orang. Tolong yang lainnya dikerjakan ya. Oke. Di sini awal mula manusia jatuh dalam dosa. Mem ulang kembali sekilas materi minggu lalu, yaitu dalam Kejadian pasal 3. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dijelaskan bahwa ular menggoda manusia. Ya, ketika Hawa saat itu sedang seorang diri, bagaimana dalam Kejadian 3 dijelaskan iblis yaitu ular, dia mulai menggoda Hawa, dia mulai membuat Hawa percaya akan perkataannya bahwa buah ini adalah buah yang enak, buah yang bagus, buah yang baik. Sehingga akhirnya Hawa melanggar perintah Allah, dan dia juga mengajak Adam untuk melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan ya. Selanjutnya kita lihat bahwa kesempatan pertama yang dipakai ular untuk memulai godaannya adalah dengan membangun kebimbangan atau keraguan di hati Hawa akan kasih Allah. Padahal kalau kita sudah baca dalam Kejadian pasal 3, bagaimana Allah itu begitu mengasihi Adam dan Hawa. Bahkan untuk kebutuhan jasmaninya saja, Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan menyediakan makanan yang begitu banyak bagi mereka, bahwa seluruh apa yang ada dalam Taman Eden mereka boleh makan, cuman satu yang tidak boleh. Nah, iblis ini menggoda Hawa untuk membuat dia bimbang dan ragu kalau Tuhan itu mengasihi dia. Seolah-olah iblis ular berkata, kalau Tuhan mengasihi kamu, masa ini dilarang? Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, sehingga akhirnya Hawa mulai ragu, apa iya, apa enggak. Sehingga akhirnya dia mulai tergoda, dia mulai mengambil buah pengetahuan itu. Nah, itulah awal mulanya dia jatuh dalam dosa. Oke, selanjutnya kesediaan Hawa untuk mendengarkan suara si penggoda, ya iblis ya, dan menerimanya sebagai kebenaran adalah lambang perlawanan manusia terhadap kemutlakan dan kebenaran perintah Allah. Nah, hati-hati ya, ketika Hawa jatuh dalam dosa karena dia mendengarkan suara iblis, suara penggoda, suara ular pada saat itu ya di Kejadian 3. Dan menganggap apa yang dikatakan oleh iblis ini adalah suatu kebenaran dan tidak memegang kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Nah, untuk anak-anak juga sama. Ketika kamu mulai digoda, mungkin ketika PJJ online seperti saat ini, kamu mulai digoda, dikatakan udah gak usah belajar sungguh-sungguh, gak usah kerjakan tugas, hati-hati. Itu adalah suara si penggoda dalam diri kamu. Suara iblis yang membuat kamu untuk tidak taat. Suara iblis yang membuat kamu untuk tidak dengar-dengaran. Ketika papa mama suruh belajar sungguh-sungguh, tapi kamu main-main, kamu sedang mengikuti suara si penggoda. Ya, suara si penggoda ini akhirnya membuat kamu itu menolak yang namanya kebenaran. Ketika papa mama menyuruh kamu sekolah sungguh-sungguh, itu kebenaran. Karena apa? Karena akan membawa kamu menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Ketika kamu pintar, kamu bisa membedakan mana yang baik, yang tidak baik. Selanjutnya, kita akan bandingkan di sini sikap Adam dan Hawa. Kita bandingkan dengan Yesus ketika dicobai di padang gurun ya. Kelihatan ya anak-anak? Oke ya, kelihatan ya. Sikap Adam dan Hawa
Kita bandingkan dengan Yesus dicobai di padang gurun. Mungkin kalian berkata, "Mem, kan Yesus itu nggak mungkin lah bisa dibandingkan dengan Adam dan Hawa. Yesus kan Allah." Tapi kita harus juga tahu, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Yesus itu bisa merasakan lapar, Yesus itu bisa merasakan sedih, Yesus itu bisa marah, seperti contohnya ketika di bait Allah Yesus marah. Yesus itu juga bisa senang, seperti kalian manusia, seperti kita ya. Kita akan bandingkan. Adam Hawa dicobai iblis, itu ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, itu di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa ujian yang dialami oleh Hawa dan Adam yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka diuji dengan buah ini, dengan buah pohon pengetahuan. Sedangkan Yesus ketika dia sudah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, ujian yang Yesus alami itu bukan hanya masalah satu, seperti ini pohon, tidak. Tapi Yesus mengalami ujiannya dalam 3 hal. Makanan, harta, kemuliaan. Kalau kalian baca nanti di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana iblis mulai menggoda Yesus ketika Yesus lapar. Iblis mulai berkata, "Kan engkau Allah, anak Allah, coba ubah batu itu menjadi roti." Apakah Yesus nggak bisa? Bisa, mudah buat Yesus. 5 roti, 2 ikan, Tuhan ubah, kasih makan 5.000 orang, nggak ada yang mustahil. Apalagi membuat batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan hal itu karena itu namanya mencobai Allah. Tidak percaya akan kuasa Tuhan dan menganggap makanan itulah yang penting. Makanya Yesus jawab bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ya. Yang kedua, Yesus diuji lewat harta. Dikatakan, "Kalau kamu mau menyembah aku, seluruh isi dunia ini akan menjadi milikmu." Nah, ini juga kita akan diuji ya. Kalau kalian mau menyembah, mungkin pengen kaya nanti disuruh nyembah ke gunung, suruh ke dukun. Nah, hati-hati, itu dicobai sama iblis ya. Lalu kemuliaan. Pengen diagungkan, padahal Yesus nggak perlu kemuliaan karena dia Allah yang mulia. Dan dia Allah yang patut dimuliakan, dipuji dan disembah ya. Selanjutnya, yang kedua kita bandingkan, kalau Adam dan Hawa tidak bisa mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka mulai tergoda, mereka tidak memegang teguh apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu untuk mereka tidak memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sedangkan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, Yesus dapat mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi contohnya yang tadi kata Mem, "Kalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti." Yesus punya firman bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan saja, bukan dari roti, tapi dari setiap firman Allah. Yang ketiga kita bandingkan bahwa ketika Adam dan Hawa dicobai iblis jatuh dalam dosa nih, yang sering sekali manusia kerjakan, saling menyalahkan ketika sudah berdosa. Hawa ketika Yesus datang bertanya kepada Adam, "Adam, siapakah yang menyuruh kamu memakan buah itu?" Adam menyalahkan Hawa. Nah, ketika Hawa ditanya, Hawa menyalahkan iblis. Nah, ketika orang jatuh dalam dosa, dia mulai mencari kebenarannya sendiri. Sehingga akhirnya apa? Dia mulai mencari kambing hitam. Mencari orang yang dapat disalahkan. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Ya. Sedangkan Yesus, dia menang atas dosa. Karena apa? Karena dia dapat mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini kita belajar bahwa apa yang dimiliki Yesus itu pun dapat kita miliki. Asalkan apa? Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kamu diuji, ketika kamu dicobai, misalnya harusnya belajar, kamu sibuk main game. Nah, kamu lebih kuat mana? Apakah kamu lebih kuat dengan cobaan iblis? Untuk tidak taat kepada perintah guru dan orang tua, disuruh ngerjain PR nggak mengerjakan, itu salah satu tindakan yang tidak taat. Orang yang tidak taat itu adalah orang yang mendengar, dikatakan ya, dia sedang dicobai oleh iblis untuk tidak taat. Ya, karena firman Tuhan katakan kita ini harus taat ya. Selanjutnya,
materi untuk kedua ini tidak terlalu panjang karena dia berhubungan dengan materi yang pertama. Tugas ini kalian kerjakan ya. Tidak banyak nak ya. Jadi tolong, kenapa di semester 2 ini tidak terlalu banyak? Karena memang pengen kalian jangan seperti di semester pertama, banyak yang tidak mengerjakan tugas ya. Ini pertanyaannya ada 3. Jelaskan mengapa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya, anak kelas 7, sekarang kan sudah SMP, bukan kayak anak SD. Jawabnya cuma seperti ini. Kalau lapar harus makan. Tidak, tapi kalau lapar apa yang harus dikerjakan? Banyak prosesnya. Nah, kalau ada kata jelaskan, berarti kalian harus menjelaskan seperti yang tadi Mem jelaskan. Ya, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, baca Kejadian pasal yang ketiga. Lalu nomor 2, jelaskan apa saja yang sering membuat manusia jatuh ke dalam pencobaan menurut Matius 4. Ini tadi Mem sudah jelaskan ya. Nah, Matius 4 ini ya. Kalian baca lagi. Apa saja yang membuat manusia jatuh ke dalam pencobaan? Ya, poin-poinnya ada 3 hal itu ya. Dan yang ketiga, tuliskan hal-hal yang sering membuat anak-anak seusia kamu berbuat dosa dalam hidup sehari-hari. Dan jelaskan apa yang bisa mereka lakukan untuk menghindari godaan tersebut. Mem kasih contoh. Anak seusia kamu biasanya berbuat dosanya apa? Mencuri. Misalnya ya. Kayak ada ya, Mem gak usah sebutkan ya. Anak di sekolah pernah ngomong sama Mem, dosa yang pernah dia kerjakan, dia mencuri uang di dompet mamahnya karena pengen beli makanan, jajanan kesukaan dia. Uang bekalnya habis, jadi dosa yang dia kerjakan mencuri uang mama. Ya. Dan apa yang mereka lakukan untuk menghindari godaan tersebut? Nah, ketika godaan untuk mencuri uang mama itu ada, cara yang kita kerjakan, maka berdoa sama Tuhan. Minta kepada Tuhan apa yang kamu mau. Lalu minta baik-baik kepada mama. Supaya apa? Kalau mama ada berkat, mama yang akan kasih. Jadi jangan sampai mencuri ya. Nah, itu jadi apa? Hal-hal yang sering membuat kamu, anak-anak seusia kamu berbuat dosa. Ya. Jangan cuma satu ya, memang tahu ada berapa. Berdusta, mencuri, gak taat, itu seusia kamu seperti itu ya. Terus apalagi mungkin kalau disuruh bersungut-sungut, ngambek, gak mau bersyukur, makan, milih-milih, itu dosa loh. Kenapa kita gak mau bersyukur ya. Lalu tugas dikirimkan ke WA paling telat Senin 1 Februari. Kalau yang BE kirim ke Mem Desti, yang Cibaduyut kirim ke Mem Hermina ya. Dan foto saat mengikuti PJJ dan tugas dibuat kolase. Baik anak-anak, materi kita cukupkan sekian. Mem berharap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kondisi COVID saat ini, mari jangan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru hidup dalam dosa ya. Jangan beranggapan Mem saya kan masih muda, hidup saya masih panjang. Kalau Tuhan panggil kamu, kalau kamu masih hidup dalam dosa, maka kita nggak akan masuk surga ya. Puji Tuhan anak-anak, tetap sungguh-sungguh belajar, jaga kesehatanmu, taati kedua orang tuamu. Baik, puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan di materi dan tugas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.